kita mengambil saat teduh untuk siap memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman-Nya. Di sini diriku terluka, pedih kehilangan, jiwa yang hancur tak kau tinggalkan. Kau pulihkan semua yang hilang dari hidupku. Bersujud ku di kakimu, berserah pada rancanganmu. Kesetiaanmu menguatkanku, menolongku, kota benteng dan perlindunganku. Anugerahmu di hidupku, beri kekuatanku untuk berjalan di dalam kesesakan dan dalam kekelaman. Kau bertahta di hidupku, kasih-Mu yang selamatkanku, beri kekuatanku untuk percaya di dalam kekalahan dan dalam kemenangan. Ku berikan bagi-Mu pujian syukurku. Allahku, di sini diriku terluka, pedih kehilangan, jiwa yang hancur tak kau tinggalkan. Kau pulihkan semua yang hilang dari hidupku. Bersujud ku di kaki-Mu, berserah pada rancangan-Mu. Kesetiaan-Mu menguatkanku, menolongku, kota benteng dan perlindunganku. Anugerah-Mu di hidupku, beri kekuatanku untuk berjalan di dalam kesesakan dan dalam kekelaman. Kau bertahta di hidupku, kasih-Mu yang selamatkanku, beri kekuatanku untuk percaya di dalam kekalahan
dalam kekalahan dan dalam kemenangan, ku berikan bagimu pujian syukurku. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita persiapkan diri kita untuk memuliakan Tuhan, bersekutu bersama-sama dan bernyanyi bersama. Sebelum ibadah kita mulai, mari berikan salam kasih, salam sejahtera, salam damai sejahtera. Tuhan menyertai kita. Puji Tuhan. Haleluya. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya menyertai ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, happy Sunday, selamat hari Minggu. Senang bisa lihat Bapak Ibu hari ini bisa bertemu di rumah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan namanya. Engkau, kami mau tinggikan nama-Mu.
sedang Kau berikan buat kami Tuhan pada hari ini. Tuhan, tolong Kau sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang beracara buat ibadah kami Tuhan. Tuhan, biar ibadah kami Tuhan, persembahan kami menjadi persembahan yang layak, yang harum Tuhan bagi Engkau. Kiranya Engkau berkati Tuhan ibadah kami Tuhan dari pagi hari ini Tuhan sampai nanti. Kiranya Engkau berkati, kiranya Engkau saja Tuhan yang tuntun acara ibadah kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita mau sembah Dia, kita mau puji dan muliakan namanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap
Tuhan, sukacita surga datang turun buat kita. Ada amin? Haleluya. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi kita mau serukan buat Dia. Serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi kita mau rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saya persilahkan untuk duduk kembali. Tidak terasa ya Bapak Ibu, kita sudah masuk ke minggu kedua di bulan Desember ini. Kalau kita lihat kembali dari awal tahun, penyertaan Tuhan luar biasa ya buat hidup kita. Karena Tuhan gak pernah meninggalkan kita, karena kasih-Nya sempurna buat kita. Bahkan Dia tidak pernah meninggalkan kita untuk berjalan sendiri. Karena Tuhan selalu ada buat kita, Tuhan selalu sertai kita. Jika Tuhan sertai kita pada tahun ini, pastinya Tuhan juga akan sertai kita di tahun ke depan dan ke depannya lagi. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan sama-sama kita nyanyikan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena
Mari dengan segenap hatimu katakan, yang ku pinta saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang Engkau selalu ada dalam hidup kami. Engkau selalu hadir dalam segala kondisi hidup kami, dalam segala musim hidup kami. Engkau Bapa yang baik. Berfirmanlah bagi kami, agar siang hari ini kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Kami boleh mendapatkan pengharapan yang baru. Engkau urapi dan pakai hamba-Mu, perkenan hamba-Mu. Terlebih setiap kami, umat-Mu yang ada di tempat ini. Bekerjalah ya Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, shalom, puji Tuhan. Haleluya. Gimana saudara kabarnya? Luar biasa. Bukan luar binasa ya, luar biasa. Wow, tidak terasa kita sudah memasuki pada minggu yang kedua. Saya yakin akhir perjalanan tahun ini bukan sesuatu yang endingnya enggak enak. Tapi biarlah perjalanan hidup kita di akhir tahun ini boleh makin dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Tema siang hari ini adalah Don't be afraid. Jangan takut. Saudara, di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa.
Ayat mas kita dalam ayat yang ke-10, Alkitab sekali lagi berkata, kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Saudara, siang hari ini kita belajar dari para gembala yang mereka tinggal di padang. Ketika mereka sedang menjaga kawanan domba mereka, saudara-saudara di sebelah timur Bethlehem ya, berjarak 4 kilometer sebelah timur dari Bethlehem. Ini saudara-saudara diyakini bahwa tempat ini menjadi tempat di mana para gembala waktu itu yang sedang menjaga domba-dombanya, mereka sedang bertemu dengan malaikat Tuhan. Saya bisa bayangkan ketakutan yang sedang mereka alami pada saat itu. Karena apa namanya di padang, apalagi kalau malam pasti gelap. Ya. Akhir November kemarin Tuhan berkenan kami, saya dengan istri berada di padang di mana para gembala itu pada saat itu sedang menjaga kawanan domba. Saya bisa membayangkan waktu itu ketika mereka menjaga para domba, tiba-tiba ada malaikat Tuhan. Alkitab berkata bukan jauh saudara, tapi dekat dengan mereka. Tiba-tiba ada malaikat Tuhan yang dekat dengan mereka. Tidak hanya dekat dengan mereka, tetapi Alkitab berkata ada sinar kemuliaan yang meliputi mereka secara tiba-tiba. Bayangkan ketika mereka sedang menjaga kawanan domba, tiba-tiba ada seorang malaikat datang dengan sinar kemuliaannya. Secara manusia mereka ketakutan sangat luar biasa. Saya bisa bayangkan waktu di padang itu, ya saya duduk di situ. Saya mulai merenungkan ketika para gembala itu mengalami ketakutan, ketika malaikat itu datang. Di tengah-tengah ketakutan yang para gembala itu alami, saudara, firman Tuhan berkata, Alkitab berkata, malaikat itu berkata kepada para gembala itu, jangan takut. Sementara mereka mengalami ketakutan yang sangat amat, malaikat Tuhan berkata, jangan takut. Ya, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Saudara, kita bisa melihat di sini bahwa para gembala ini orang yang sederhana. Pesan yang pertama yang mau firman Tuhan katakan ketika malaikat Tuhan sedang bertemu dengan para gembala itu, ketika dia berkata jangan takut, yang pertama adalah ya jangan takut ketika menerima pesan Tuhan. Para malaikat ini mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Tapi di balik itu, malaikat itu memiliki pesan yang dari Tuhan. Dia berkata, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Di tengah-tengah ketakutan yang sedang mereka alami, mereka menerima pesan bahwa saudara-saudara ada kesukaan besar untuk segala bangsa. Wow. Jadi ada kesukaan besar tidak hanya untuk komunitas tertentu. Kalau saya mau sampaikan lebih detail, ya kesukaan besar ini tidak hanya untuk kita, kalangan orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi malaikat Tuhan berkata, kesukaan besar bagi segala bangsa. Saudara-saudara, kesukaan besar bagi segala bangsa. Pesan firman Tuhan kepada malaikat, kepada para gembala ini tidak hanya untuk kelompok mereka sendiri. Kalau sekarang tidak hanya untuk kelompok orang-orang Kristen yang sebentar lagi merayakan Natal. Tidak. Tetapi untuk segala bangsa. Saudara, bagi para gembala yang ada saat itu, pesan yang disampaikan malaikat Tuhan itu sepertinya berlebihan. Kenapa berlebihan? Kalau mereka berkaca, siapa mereka? Hanya sebagai seorang gembala, bukan seorang intelektual, ya, bukan seorang pemikir yang hebat.
Bukan seperti orang Majus yang tadi pagi sudah disampaikan oleh Pak Ferry. Ya, bukan seorang ahli bintang, bukan. Tetapi dia seorang penggembala, tetapi dia terima pesan dari malaikat Tuhan. Kalau orang Majus, dia bisa bertemu dengan Yesus lewat petunjuk bintang. Itu orang Majus, lewat petunjuk bintang. Tapi para gembala ini, dia bertemu dengan Yesus lewat apa saudara? Perjumpaan dengan malaikat Tuhan. Yang luar biasa, pesannya ini sekali lagi, ini bagi para gembala ini terlalu berlebihan. Mereka bukan orang pinter, mereka bukan orang intelektual, mereka orang yang sangat sederhana. Mereka bukan ahli bintang, tetapi dia berkata, ada kesukaan besar bagi segala bangsa. Pikirnya, saudara-saudara para gembala ini pesan opo gitu saudara. Kelihatan tidak nyambung dengan profesinya. Mungkin kalau orang Majus, oke, masih bisa. Ya, karena dia ahli bintang. Mungkin cara pandangnya lebih jauh, tetapi seorang gembala dia hanya memikirkan bagaimana supaya domba-dombanya itu bisa lebih banyak bermultiplikasi. Tapi tidak pernah berpikir ada berita dari malaikat Tuhan, ada kesukaan besar bagi segala bangsa. Tidak hanya kelompok-kelompok kecil, tapi untuk segala bangsa. Ini pesan ini sangat dalam sekali. Dan itu terjadi sampai hari ini. Keselamatan tidak hanya untuk kelompok tertentu, tetapi keselamatan Tuhan berikan untuk segala bangsa. Kisah Rasul pasal yang ke-13:46 Alkitab berkata, tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamu firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Ya, Rasul Paulus ketika dia memberitakan firman Tuhan, ada banyak orang Yahudi, ada banyak orang Israel menolak apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Itu sebabnya Rasul Paulus tidak hanya berkutat kepada orang-orang Yahudi saja, orang-orang Israel saja, tetapi dia beritakan firman itu ke segala bangsa. Saudara-saudara, ini luar biasa. Sebab inilah perintah kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal, yang percaya. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Mereka yang tadinya tidak mengenal Allah, tapi setelah firman Tuhan diberitakan kepada bangsa-bangsa, mereka senang sekali. Termasuk kita loh saudara. Buah dari pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa itu sampai ke Indonesia, sampai ke Kudus, bahkan sampai ke ujung bumi. Makanya pesan yang disampaikan malaikat itu kepada para gembala, ini terlalu wow, pesannya sangat jauh sekali. Tidak hanya untuk kelompok tertentu, tapi kesukaan besar yang kita alami, kita rasakan. Tidak hanya di bulan Natal, secara khusus bulan Natal. Sekali lagi, tidak hanya kelompok tertentu, tapi untuk segala bangsa. Sampai di kota Kudus. Jadi, aplikasinya jangan takut ketika menerima pesan Tuhan. Dalam konteks ini, para gembala menerima pesan dari malaikat. Tapi bagaimana dengan saudara dan saya? Bisa nggak kita menerima pesan Tuhan? Bisa. Zaman sekarang. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Lewat sebuah peristiwa. Lewat sebuah pergumulan. Lewat sebuah pergumulan. Itu bisa. Saudara menerima pesan Tuhan. Pesan tertentu sama seperti para gembala.
sepertinya nggak nyambung dengan profesinya. Tapi ketika Allah memperkenan hidup mereka, saudara-saudara, wow, saudara, mereka terima kabar yang sangat dahsyat dan luar biasa. Saudara, yang kedua, jangan takut ketika menerima pesan Tuhan apapun itu bentuknya. Termasuk mungkin kalau saudara berpikir, ini kan hanya khusus untuk para rohaniawan, ini kan khusus untuk para pendeta, ini kan khusus untuk orang-orang tertentu. Tidak, saudara. Ternyata pesan Tuhan itu kepada siapa saja. Ketika Tuhan berkenan, dengar baik-baik apa yang menjadi pesan Tuhan untuk saudara dan saya lakukan. Ya, jangan engkau, saudara, merasa bahwa aku enggak layak terima pesan ini. Karena kalau saudara baca dalam ayat berikutnya, dia tidak berhenti kepada sebuah ketakutan. Tetapi kesukaan besar yang disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala, saudara, dia tindak lanjuti dengan apa? Saudara, yang ayat yang ke-11 dikatakan lahirnya Sang Juru Selamat, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Saudara, jadi kita mengucap syukur, kesukaan yang besar yang didengar oleh para gembala itu adalah tentang lahirnya seorang Juru Selamat, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Juru Selamat, tukang yang menyelamatkan. Saudara, berkaitan tentang kehidupan kita. Alkitab berkata, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi para gembala ini ketika terima kabar dari malaikat, itu secara spesifik. Akan lahir bagimu Juru Selamat, namanya Kristus Yesus. Ya, jadi tidak sedang mencari-cari siapa, tapi secara spesifik sudah Tuhan tetapkan, tentukan namanya Yesus Kristus. Dia yang akan menyelamatkan umat manusia. Saudara, tidak ada nama yang lain kecuali di dalam nama Yesus. Nah, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Namun, ya, semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tidak hanya berhenti mendengar, tapi mereka kemudian cepat-cepat pergi di Bethlehem, tempat di mana Yesus dilahirkan. Saudara-saudara, mereka bercerita. Yusuf dan Maria, ketika mereka mendengar tentang apa yang disampaikan oleh para gembala ini, saudara, mereka terheran-heran bagaimana mungkin seorang gembala domba mereka menerima informasi yang seperti ini. Ya, jadi itu menjadi sebuah fakta. Apa yang disampaikan para gembala itu sudah dibuktikan dengan hadirnya Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mereka terheran-heran karena yang menyampaikan bukan orang yang intelektual, bukan orang yang pintar, bukan orang yang tanda petik. Sekali lagi, saudara-saudara, mereka punya profesi yang selayaknya mereka ngerti banyak. Tapi dia sampaikan itu. Saudara, kemudian apa yang dilakukan gembala-gembala ini sambil memuji dan memuliakan Allah karena karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ini akibat atau dampak.
Apa yang dikatakan oleh malaikat itu benar-benar mereka lihat, mereka alami, dan itu terjadi. Akhirnya para gembala ini dia memuji dan memuliakan Allah. Yang terakhir, saudara-saudara, ada penggenapan dari suatu tanda. Dalam konteks yang kita baca tadi, ayat yang ke-12, inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji-muji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Penggenapan dari suatu tanda. Firman Tuhan berkata, inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan. Saudara, tanda itu dibuktikan. Dia ngelihat seorang bayi yang luar biasa. Kalau di kitab Matius lahir raja orang Yahudi, itu yang membuat Herodes jadi marah. Ya, saudara-saudara. Jadi tanda ini digenapi. Apa yang dinubuatkan, apa yang difirmankan, apa yang dikatakan para malaikat juga digenapi. Tiba-tiba, saudara-saudara, ketika firman Tuhan berkata seperti itu, ada tampak yang berikutnya malaikat yang sejumlah besar, bala tentara sorga, tiba-tiba bergabung dengan malaikat yang pertama kali menampakkan diri kepada para gembala. Ada bala tentara yang besar yang Alkitab berkata, saudara, dia katakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saudara, mungkin kita pernah dengar pujian ini ya. Kemuliaan bagimu di tempat maha bersama-sama tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku sembah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Bayangkan saudara, bala tentara sorga menampakkan diri di tengah-tengah kumpulan di mana para gembala itu ada dan menyanyikan pujian ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saya percaya waktu para gembala ini dengar para bala tentara surga menaikkan pujian ini, ya mereka pasti benar-benar terkagum-kagum dengan apa yang para malaikat Tuhan katakan. Itu terjadi di depan mata mereka. Saudara, ini luar biasa. Jadi tanda itu digenapi. Dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-22, 23, semuanya ini terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan
melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Siapa yang dimaksud nabi di situ? Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel, suatu tanda. Itu sudah digenapi. Nabi Yesaya sendiri sudah pernah berkata, ada suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itu sudah digenapi. Wow. Jadi peristiwa kelahiran Yesus itu bukan ujuk-ujuk terjadi, saudara. Tapi sudah dinubuatkan jauh-jauh hari. Dan peristiwa itu merupakan penggenapan. Para gembala domba ketika Yesus lahir, ya ternyata bukan di kandang domba, saudara, ya di kandang kuda, ya di kandang kuda. Saya waktu berada di tempat di mana Yesus lahir itu, tiba-tiba ada penjelasan, ya dari tour leadernya, bahwa saya juga ngelihat gereja yang ada di situ. Kandang yang dipakai untuk Yesus lahir itu bukan kandang domba, kandang kuda. Kalau gembalanya memang gembala domba, tapi kandang yang dipakai Yesus untuk lahir itu adalah tempat di mana ya itu untuk kuda-kuda, saudara. Jadi kandang kuda, bukan kandang domba. Saya baru ngerti, oh gitu ya. Jadi di tempat itu penggenapan demi penggenapan itu Tuhan nyatakan, termasuk berkaitan tentang kelahiran Yesus. Saudara, itu sebabnya hari ini kalau kita ada, percayalah penggenapan itu tidak hanya berhenti kepada peristiwa kelahiran, tidak berhenti kepada peristiwa kematian, tidak berhenti kepada peristiwa kebangkitan, dan seterusnya. Bahkan sampai hari ini, apa yang difirmankan oleh Tuhan dalam hidup saudara juga akan digenapi. Enggak ada yang tidak digenapi, semuanya akan digenapi. Firman Tuhan berkata dalam Yosua pasal 21 ayat 45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Yosua pasal 23 ayat 14, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Saudara, Tuhan yang memenuhi dan menggenapi apa yang Ia janjikan lewat firman-Nya dalam kehidupan kaum Israel, bangsa Israel. Tetapi tidak berhenti di situ. Dia juga akan menggenapi janjinya dalam kehidupan saudara dan saya. Kita yang percaya. Amin, saudaraku. Katakan sebelah kiri, sebelah kanan. Tuhan akan menggenapi janjinya untukmu. Amin. Haleluya. Jadi enggak hanya untuk bangsa Israel janji Tuhan itu. Janji pemulihan, janji kesembuhan, janji keselamatan. Ada banyak janji yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kalau para gembala saja dia percaya apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Jangan sampai kita yang berada di zaman modern ini tidak percaya dengan apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup saudara. Di tengah-tengah kesederhanaan hidup mereka, mereka percaya berita dari surga yang dia lihat dengan kasat mata mereka sendiri. Biarlah hari ini, saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan takut terhadap pesan Tuhan.
takut terhadap penggenapan demi penggenapan yang Tuhan lakukan saat-saat ini. Termasuk berkaitan tentang akhir zaman. Itu pasti akan digenapi oleh Tuhan. Jangan takut, makin setia kepada Tuhan, makin hidup dekat dengan Tuhan. Apapun yang saudara hadapi, firman Tuhan berkata hari ini, jangan takut. Terima janji Tuhan, percayalah. Tidak akan berakhir dengan sesuatu yang buruk, tetapi akan berakhir dengan sesuatu yang sangat dahsyat dan luar biasa. Karena Allah kita yang mengerjakannya itu. Amin saudaraku, beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian sebelum kita akan berdoa. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janjimu kemenanganku selamanya ku kan nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Yesus, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janjimu. Apa saudaraku? Yakin menang ya? Yakin saudara? Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Apa yang kau janjikan kau genapi. Haleluya. Di hidupku. Katakan lebih lagi. Yesus, Engkau Juru Selamatku. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji. Mari bagus. Kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Bapa yang di surga, terima kasih untuk anugerah penyertaan-Mu senantiasa dalam setiap kehidupan kami. Kami ada pada siang hari ini sebagaimana kami ada ya Tuhan. Itu bukan kuat gagah kami, tetapi oleh penyertaan-Mu, oleh anugerah kasih-Mu yang selalu menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah pada siang hari ini. Kami boleh menaikkan pujian syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Karena Engkau saja yang layak kami puji, Engkau saja ya Tuhan yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan untuk berita Injil keselamatan yang Engkau sampaikan pada siang hari ini. Untuk berita keselamatan yang telah kami terima melalui anugerah kasih-Mu oleh Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, biarlah berita Injil keselamatan ini terus menguatkan kami untuk tidak takut dalam menghadapi segala situasi dalam setiap kehidupan kami. Apapun rencana yang Kau berikan terhadap kami percaya bahwa kami akan beroleh kemenangan, sukacita yang besar karena Engkau. Terima kasih ya Tuhan, biarlah berita Injil keselamatan ini tidak berhenti kepada kami saja ya Tuhan. Biarlah kami beritakan terus
menerus ke sekeliling kami, orang-orang sekitar kami. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang menerima keselamatan yang daripadamu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Kami berkati untuk Bapak Pendeta Elisa yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji syukur kami ucapkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk, saudara. Puji nama Tuhan, kita diberkati Tuhan dengan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dan sekarang kita akan memperhatikan beberapa penekanan warta jemaat, tetapi terlebih dahulu senantiasa kami menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu, saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya di tempat ini. Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri, untuk kami sambut. Silakan, baik yang ada di ruang ibadah utama lantai 2 maupun di balkon, silakan ada yang baru pertama kali hadir. Silakan bangkit berdiri. Tidak ada? Oke. Oh, ada? Pojok. Oh ya, selamat datang. Iya, saudari. Oke. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ada yang lain di balkon? Kita lanjutkan dengan beberapa hal yang perlu ditekankan dalam warta jemaat. Diberitahukan kepada jemaat bahwa minggu depan tanggal 15 Desember dalam ibadah raya 1 dan 2 firman Tuhan akan disampaikan atau dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Bambang Nur Sena. Silakan hadir untuk menerima berkat melalui pelayanan beliau. Dan hari Sabtunya akan diadakan seminar dengan pembicara yang sama, Bapak Pendeta Dr. Bambang Nur Sena ini, kerjasama Gereja Isa Al-Masih Kudus dengan Bamaknas Kudus akan menyelenggarakan seminar ini dengan tema menciptakan kesalingfahaman iman di tengah-tengah kemajemukan. Berlaku untuk umum, silakan hadir, dukung untuk acara ini hari Sabtu tanggal 14 jam 5 sore di tempat ini. Sekali lagi sempatkan hadir untuk menerima banyak pengetahuan dari tokoh yang cukup populer ini. Kemudian ada beberapa kegiatan Natal dari seksi-seksi yang perlu disampaikan. Hari ini seksi beasiswa mengadakan perayaan Natal di Pati. Tadi jam 10 sudah berangkat. Dukung dalam doa untuk acara ini berjalan dengan baik, lancar di dalam berkat pertolongan Tuhan. Kemudian informasi mengenai Natal bersama PDF gabungan di wilayah masing-masing. Untuk Natal bersama PDF wilayah Penggembalaan Pendeta Yonatan, hari Rabu itu gabungan dari Johar Wergu, Jati, Getas, Kudus, Kulon. Diadakan hari Rabu tanggal 11 jam 5:30 di Resto Pawon Joglo Kembar Jati. Mohon perhatian bagi para anggota PDF ini. Kemudian Natal bersama PDF wilayah Penggembalaan Bapak Pendeta Elisa yang terdiri dari PDF gabungan Family Geyaku Tengah 1, Tengah 2, Barat, Utara dan Timur diselenggarakan di hari yang sama, hari Rabu tanggal 11 jam 6:30 di Hotel 1, Jalan Pemuda 77 atau Sleko. Perhatikan juga ada ketentuan-ketentuan tentang dress code dan sebagainya. Kemudian Natal bersama PDF wilayah Bapak Pendeta Ferry yang terdiri dari PDF gabungan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di hari yang sama, tanggal 11, jam 6:30, acara diadakan di The Notaris Cafe, Mejobo. Ya.
Kemudian tidak kalah penting, mohon perhatian bagi para wanita, ibu-ibu, akan diadakan perayaan Natal, seksi wanita, besok hari Jumat, tanggal 13 Desember jam 4:30 di tempat ini. Sebagai pembicara yang akan memberkati acara ini, yaitu Dr. Yuni Prasetyo dari GPI Keluarga Kudus. Selanjutnya dukung dalam doa juga untuk pelaksanaan upacara pernikahan gerejani antara Saudara Haris Yuliawan Pratama dan Saudari Anissa Fatimatul Sahro yang akan diadakan hari Sabtu tanggal 21 Desember jam 11 di tempat ini oleh Bapak Gembala. Berita ini akan diumumkan dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal 15 Desember. Apabila ada keberatan yang sah, segera disampaikan kepada Bapak Gembala. Berita duka, telah pulang ke rumah Bapa di surga dalam damai sejahtera Kristus, saudara kita seiman, Bapak Edi Siswanto atau Bapak T. Samliok dalam usia 73, dipanggil Tuhan di Semarang, meninggal hari Kamis tanggal 5 Desember dan telah dimakamkan hari Sabtu tanggal 7 Desember di Gedung Mundu Semarang. Beliau ini adalah suami dari Ibu Haryani, mantan majelis GIA Kudus beberapa periode atau waktu yang lalu. Beliau ini juga aktif di kepengurusan seksi pria GIA Kudus. Dalam beberapa lama beliau tinggal di Semarang. Seluruh keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus menyampaikan simpati yang mendalam, disertai doa kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Lalu memasuki masa Advent, Natal, dan sebagainya, kita akan adakan doa puasa. Untuk doa puasa ini akan diadakan besok hari Kamis, tanggal 12 jam 10 sampai jam 11 siang di lantai 1. Hadir untuk mengikuti persekutuan ini, mendukung acara-acara yang terselenggara di bulan Desember ini. Tuhan memberkati, dan jangan lupa untuk hadir di setiap Biston Pagi Raya Keluarga yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore. Itu saja yang dapat disampaikan. Ada satu lagi informasi mengenai perayaan Natal umum tanggal 25 Desember. Mari kita akan saksikan, perhatikan cuplikan tayangan video ini. Silakan multimedia. Halo Kudus, kami Kami akan melayani di ibadah Natal GIA Kudus tanggal 25 Desember 2024 jam 4:30 sore. Pastikan kalian daftar dan ajak orang-orang yang kalian kasih. Ya, tim Praise and Worship ini yang akan turut melayani dalam perayaan Natal. Dan tolong diingat, Natal tanggal 25 Desember itu dimulai jam 4:30, bukan jam 5 sore, jam 4:30. Artinya Bapak Ibu bisa booking, reservasi dulu jam 3, jam 4 sore, cari tempat. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Selanjutnya kita akan berdoa untuk yang berulang tahun. Yang merasa berulang tahun di pekan kemarin mulai tanggal 1 sampai hari ini. Silakan bangkit berdiri untuk didoakan. Iya, ada Bapak Ian, ada Cik Diana, ada lagi? Oke. Ya, sudah dilayani, silakan duduk dulu. Bapak Gembala akan berdoa untuk saudara. Mari kita lanjutkan ibadah kita di hari-hari ke depan, di tengah minggu. Jadilah saksi Kristus. Seperti firman Tuhan dalam ibadah 2 ini, jangan takut ya. Jangan takut apapun, serahkanlah kekhawatiranmu, segala pergumulanmu kepada Tuhan. Don't be afraid. Jangan takut, inilah pesan Natal.
Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau meneguhkan hati kami, bahwa tidak ada sesuatu apapun yang boleh menjadikan kami gentar. Kami percaya bahwa Engkau beserta dengan kami, Allah Immanuel. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang datang, yang memberikan persembahan diri mereka. Mereka memberikan hidup mereka kepadamu. Sembari mereka membawa persembahan-persembahan, baik itu persepuluhan, persembahan untuk mendukung pelayanan operasional, untuk beasiswa, untuk diakonia, dan untuk yang lainnya. Kami sungguh bersyukur kepadamu, Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan sukacita. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami, sahabat-sahabat kami yang berulang tahun. Terima kasih untuk 1 tahun Engkau tambahkan di dalam hidup mereka. Berilah mereka tuntunan dengan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu. Jadikanlah mereka murid-murid Kristus yang sejati, diberkati secara rohani, jasmani, diberi hikmat dan dituntun di dalam hidupnya. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan, sembuhkanlah, pulihkanlah, kuatkanlah. Dan Tuhan sendiri yang mengadakan mujizat-mujizat-Mu melalui berbagai macam cara yang Tuhan kehendaki. Dan mereka yang belum sembuh, Tuhan kuatkanlah iman mereka dan terus memandang kepada salib Kristus, kepada para lansia yang terbaring di tempat tidur dan mereka kondisinya semakin turun, fisiknya semakin lemah. Hiburkanlah mereka ya Tuhan, kuatkanlah mereka. Kami bersyukur untuk tim diakonia yang sudah melayani mereka dari rumah ke rumah di dalam acara Christmas Carol. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Engkau memberikan sukacita kepada para lansia yang ada. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu dari sekolah minggu, remaja, anak-anak muda. Tuhan, berkati mereka satu persatu studinya, masa depannya, karirnya. Mereka mengembangkan usaha yang ada, dagang ataupun berkarir di perusahaan-perusahaan. Sertai anak-anak-Mu ini sehingga Engkau menjadikan mereka berkat bagi Tuhan. Berkati keluarga-keluarga yang sedang bergumul untuk memulai suatu usaha yang baru, meluaskan perkembangan bisnisnya. Apapun yang mau dilakukan dalam perjalanan traveling di dalam negeri maupun luar negeri, Tuhan berkati satu persatu. Engkau menyertai mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk kota ini, jagai, lindungi supaya kota ini aman, damai, supaya kami boleh memberitakan Injil di kota ini dan gereja-gereja boleh beribadah dengan tenang, terutama di acara persiapan Natal dan akhir tahun. Kiranya Tuhan membentengi kota kudus ini dengan malaikat Tuhan. Berkati bupati dan wakil bupati terpilih, berilah hikmat dan mereka boleh mengayomi semua komunitas yang beragam di kota kudus ini. Berkati negara kami, jauhkan dari bencana alam yang membahayakan penduduk, sertai presiden dan wakil presiden supaya boleh membawa bangsa ini semakin maju, dan para pejabat-pejabat menjaga hidup mereka kudus dan tidak cinta uang, tidak cinta mamon. Kami berdoa supaya korupsi semakin sedikit dan bahkan hilang dari Nusantara ini. Kami berdoa untuk perdamaian dunia.
Berkati dunia ini supaya semakin damai dan orang-orang meninggalkan kekerasan dan perang. Jadikanlah kami pembawa-pembawa damai di mana saja kami berada. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang setelah engkau berbuat bakti kepada Tuhan Allahmu yang menyelamatkan, memberkati hidupmu, pulanglah, lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yesus memberkati.